Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Vidialah. Dan pada kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi. Mudah-mudahan dalam sharing saya ini bisa menjadi tambahan pengetahuan, tambahan ilmu untuk rekan-rekan yang mempunyai niat buka lahan sawit ataupun tanam sawit ya. Jadi persis di perkebunan ini adalah perkebunan milik teman saya atau rekan saya yang bernama Roni. Jadi ada problem dan seharusnya ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan yang ingin mempunyai atau buka lahan sawit ya. Pertama-tama saya akan ceritakan kisahnya dahulu ya. Jadi rekan saya ini punya cukup banyak perkebunan kelapa sawit yang baru dibukanya. Jadi awal mulanya dia beli perkebunan karet yang sudah tua, kemudian dia tumbang ganti dengan kebun sawit ya, dia tanami sawit. Ada juga dia beli tanah kosong kemudian dia buka tanam sawit ya. Dan di saat penanaman lancar ya, bebarengan semua bisa diatasi dengan baik. Dan disinilah untuk jatuh topik pada kita hari ini dalam video ini. Jadi untuk menjadi pembudidaya tanaman kelapa sawit ini tidak cukup dengan kita tanam kemudian kita tinggalkan begitu ya. Jadi masih akan ada tantangan, masih ada kelanjutan yang sangat perlu kita perhatikan ya setelah kita tanam sawit. Jadi yang pertama dari penanganan gulma, baik gulma lunak rumput ini ataupun gulma kayunya. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Karena apa? Karena pertumbuhan gulma ini di perkebunan sangat cepat sekali. Kalau kita bermain kasar, kita hantam terus dengan menggunakan herbisida, itu juga tidak akan baik untuk perkebunan sawit kita ya. Akan mempengaruhi laju pertumbuhan setiap pokok sawitnya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan selalu bermain dengan herbisida. Kita harus juga dengan cara sehat. Kalau untuk sekali tidak masalah menggunakan herbisida, ya. Yang kemudian dari penanganan hama ya. Jadi antisipasi hama sangat diperlukan untuk bagi pembudidaya tanaman kelapa sawit ya. Nah ini bukan main-main lagi ya, hamanya sangat banyak sekali. Hama kumbang tanduk ini ya. Nah ini. Jadi kalau sudah seperti ini hal yang sangat tidak diharapkan dari petani kelapa sawit ya. Nah banyak termakan oleh hama kumbang tanduk. Ini banyak sekali ya memakan. Dia kalau siang hari lebih lebih tidak aktif ya. Kalau malam hari sangat aktif sekali memakan dari tunas kelapa sawit yang masih muda ya. Dan yang kemudian adalah perawatan ya. Perawatan ini dari segi piringan, dari pemupukan, itu yang ketiga. Jadi perlu juga diperhatikan untuk rekan-rekan yang buka tanam sawit atau lahan sawit. Jadi untuk video saya kali ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk rekan-rekan semua, untuk kita semua. Jadi jangan hanya memikirkan tanam kemudian kita tanam sebanyak mungkin, ambisi tanam beberapa puluh hektar, tapi kita lupa dengan kelanjutannya seperti apa, penanganan gulmanya, dari penanganan hamanya, kemudian dari perawatannya. Jadi harus disesuaikan kapasitas kemampuan kita ya. Kita mampu berapa hektar, pekerja kita mampu berapa hektar, harus disesuaikan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya sawitnya terbengkalai ya, dan pertumbuhannya melambat, pertumbuhannya tidak normal, tidak optimal. Itu akan merugikan kita yang sudah terlanjur tanam sawit di perkebunannya ya. Jadi untuk poinnya adalah ketika kita hendak tanam sawit, mempunyai rencana tanam sawit, jadi
harus dipersiapkan dengan baik ya, untuk dari penanganan hama, penanganan gulma, perawatannya, agar nanti tidak seperti ini sawitnya terbengkalai, dihantam hama pula. Jadi bisa menjadi pengingat, bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kalau ada niatan tanam sawit, harus dipersiapkan semuanya dengan baik, dengan matang ya. Harus disesuaikan kemampuan, kapasitas kita mengolah berapa hektar kebun. Pekerja kita mampu mengolah berapa hektar kebun. Harus disesuaikan. Nanti kalau kita hanya tanam kemudian dibiarkan, akan tetap berbuah ya. Cuman untuk sawitnya ini saya pikir tidak maksimal untuk pertumbuhannya. Mengingat masa pertumbuhan ini adalah masa yang sangat penting bagi kelangsungan performa sawit di 25 tahun ke depan ya. Jadi kalau pertumbuhannya baik, di masa perkembangannya baik, pokoknya besar, kemudian ketahanan pokok sawitnya baik, buahnya akan baik pula ya untuk performa sawitnya. Jadi kalau sedari penanaman sudah tidak diperhatikan, itu akan sangat merugikan sekali ya, karena dibutuhkan masa pengembalian untuk pokoknya supaya normal kembali. Jadi kalau sawit-sawit yang sudah terserang hama ini tentunya akan rusak ya. Kemudian akan dibutuhkan masa pemulihan yang seharusnya sudah muncul buah tunas kastrasi. Ini baru tahap pemulihan untuk pokoknya yang terserang hama ya. Saya lihat untuk hamanya sangat banyak sekali, hama kubang tanduknya di pokok-pokok anakan gulma kayu ini sangat ramai sekali ya. Tuh gulmanya. Jadi mudah-mudahan dalam video saya kali ini rekan-rekan memahami maksud yang sedang saya bicarakan ya. Jadi kalaupun ada niatan tanam sawit, kalau bisa tanam sebanyak mungkin, ambisi boleh, tapi harus juga kita persiapkan bagaimana cara penanganan hama, penanganan gulma, kemudian perawatannya ya. Jadi itu maksud saya. Jadi untuk tanam sawit ini boleh saja, sah-sah saja mau berapa puluh hektar. Yang penting kita bisa memperhatikan ya dari ketiga hal tadi, dari mulai penanganan hama, gulma, kemudian perawatannya ya. Jadi sesuaikan dari kapasitas kemampuan kita, mampunya berapa hektar. Kalau kita punya pekerja, sesuaikan berapa hektar. Untuk nanti kalau sudah performanya sudah baik, baru kita tambah lagi ya. Jadi terus berlanjut, jangan secara bersamaan, tapi ujung-ujungnya sawitnya terbengkalai ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila pembicaraan saya ini kurang maksimal ya, karena sedang menjalankan puasa, jadi sangat tidak maksimal sekali untuk obrolan kita. Tapi mudah-mudahan untuk poinnya dapat ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video saya ini banyak sekali kekurangan ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.